Prapak, Losari, sampai sampai Randusanga, itu air laut masuk ke daratan. Ya. Bencana alam tengah mengepung Kabupaten Brebes dalam beberapa hari terakhir. Wilayah selatan Brebes dilanda banjir akibat hujan deras yang terus mengguyur, sementara wilayah utara yang berada di pesisir pantai dari Losari hingga Randusanga terendam rob, atau air laut pasang yang masuk ke daratan. Ketua LSM Jaga Kali, Mahfudin, yang fokus pada isu lingkungan hidup, khususnya kelestarian sungai, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi ini. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mulai menyadari pentingnya menjaga keseimbangan alam di wilayah masing-masing. Wilayah selatan itu adalah hulu. Seharusnya difungsikan sebagai area penangkap air hujan water catching area, bukan justru dibabat dan ditanami tanaman yang hanya mengejar hasil cepat seperti kentang atau sayuran, ujarnya saat ditemui wartawan pada Sabtu, tanggal 24 Mei tahun 2025. Mahfudin menjelaskan, akar dari pohon keras lebih mampu menyerap air hujan dibanding tanaman musiman. Ketika kawasan hulu justru gundul, maka tak ada yang menahan air sehingga berpotensi menimbulkan banjir bandang. Ia juga menyoroti wilayah tengah Brebes yang semakin banyak mengalami alih fungsi lahan. Menurutnya, kondisi ini menyebabkan pendangkalan sungai dan limpasan air hujan yang tak tertampung, sehingga memperparah risiko banjir. Sementara untuk wilayah utara, rob menjadi ancaman nyata yang sudah dirasakan warga pesisir. Air laut masuk ke daratan mulai dari Prapak, Losari, sampai Randusanga. Ini membuktikan bahwa kondisi lingkungan di wilayah pantai juga sudah sangat rawan. Salah satunya karena hutan mangrove yang terus berkurang, jelas Mahfudin. Menurutnya, peristiwa banjir dan rob yang terjadi serempak merupakan dampak dari perubahan iklim global warming. Pemanasan global menyebabkan naiknya permukaan air laut, ditambah lagi kondisi daratan yang tidak mampu menyerap air hujan karena kerusakan lingkungan. Banjir ini bukan hanya urusan hari ini, tapi ini tentang bagaimana kita menjaga bumi sebagai warisan untuk anak cucu kita. Jaga hutan, jaga sungai, dan jaga pantai kita, pungkas Mahfudin. Terus dikepung banjir, itu bagaimana? Ya, ini realita kewilayahan ya, teritorial Kabupaten Brebes yang memang memiliki tiga wilayah, selatan, tengah, dan utara. Kalau di selatan itu hulu, ya, wilayah hulu. Tentunya revitalisasinya bagus. Karena apa? Sebagai water catching area, penangkapan air hujan. Air hujan itu bisa terserap oleh tanah. Siapa yang menyerap? Akar pohon keras, bukan akar pohon perdu seperti kentang, sayuran yang lainnya. Nah, yang terjadi itu, sehingga kemudian sangat lucu kalau wilayah hulu yang merupakan daerah dataran tinggi banjir. Banjirnya keterlaluan, namanya banjir bandang. Ya kan? Ini di wilayah Kabupaten Brebes ini keprihatinan kita bersama, termasuk kita sebagai warga. Nah, kemudian di tengah mungkin ya akan terancam oleh namanya alih fungsi lahan. Ya, alih fungsi lahan ini tidak menutup kemungkinan juga terkena dampak banjir karena pendangkalan sungai ya, kemudian air meluap atau limpas. Utara apalagi, utara kita punya laut, ada punya pantai, itu munculnya rob. Rob itu air laut menuju daratan. Oh, seperti beberapa hari lalu? Ya, di hari tanggal 21 Mei itu ya, itu kan serempak. Dari Prapak, Losari, sampai Randusanga, itu air laut masuk ke daratan. Ya, namanya rob, istilah lokalnya gitu. Rob, ada air lautan menuju daratan. Ini cukup mengganggu. Nah, gimana ini persoalannya? Persoalannya harus diselesaikan. Solusinya adalah, saya pikir ini kan climate global ya, climate change, perubahan iklim lah ya. Secara global ini global warning apa men? Peringatan. Iya. Global yang secara global karena apa? Pemanasan global ya. Kemudian air laut menjadi naik permukaannya ya. Akhirnya masuk ke daratan, sehingga memang faktual bahwa beberapa Brebes ini terkepung banjir, baik oleh rob di pantai utara
atau oleh banjir bandang karena babatnya pohon-pohon ya, pohon-pohon keras sehingga sekarang nggak punya akar yang bisa menyerap air hujan. Water casing area, demikian. Jadi pesannya apa Pak? Pesannya adalah bagaimana di seluruh wilayah hulu hilir muara ini saling menjaga, bagaimana menjaga alam, kembali ke alam, ada sungai, ada hutan, ada pantai. Ini bagaimana? Karena ini aset kita dan ini pinjaman untuk generasi kita, anak cucu kita, untuk diberikan kepada anak cucu kita. Itulah ya. Bagaimana kalau kemudian belum nanti munculnya namanya pencemaran. Ya, ini baru bicara banjir tadi, terkait banjir ya, Mas. Reporter Warta Jaya Saya pikir itu, Mas, ya. Kabupaten Brebes, Thank you. Haji Wigono mengabarkan. Setelah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.